Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Iya, dan kembali lagi ini ngomong tentang luka. Nah, hati itu mudah sekali terluka. Dan kalau kita ngomong hati, tadi aku bilang itu Amsal 4:23 ya, issues of life itu dari hati. Dari hati kita muncul masalah-masalah, trouble-trouble yang mungkin akan ngefek banget, berdampak banget buat hidup kita pada akhirnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang bukan teman-teman, buat orang yang mengghosting, itu kadang dia meninggalkan luka, meninggalkan kotoran di hati gitu ya, sehingga membuat hati itu sepertinya luka. Hati itu bukan sepertinya, memang luka, dan hati itu menjadi kotor gitu. Gua pernah benerin mobil ya teman-temannya, waktu itu gua mau ganti oli tuh. Nah terus habis itu orang bengkelnya bilang begini, "Kak, kalau ini kayaknya filternya harus diganti nih Kak." Loh kenapa gitu? "Karena filternya udah kotor," dia bilang begitu. Oh gitu? Emang nggak bisa kalau nggak diganti, cuman olinya doang? Terus dia bilang begini, kalau filternya kotor, meskipun kakak ngasih oli yang baru, dan dia masuk ke filter yang kotor, maka olinya yang baru akan jadi kotor juga. Hati itu seperti filter. Hati kita seperti filter. Kalau terluka, ya makanya tadi dia bilang ada dampak psikologis, ada luka, ada lebam, itu akan membuat hati kita kotor. Sehingga apapun nantinya yang baik-baik masuk, karena filternya kotor, hasilnya akan kotor juga. Misalnya ada orang yang tahu dia baru putus, terus tiba-tiba temennya mau bantu, lo kenapa, lo nggak apa-apa kan, apa yang bisa gue bantu? Karena udah kesel duluan, akhirnya dia apaan sih lo nggak tahu, lo nggak ada di pihak gue, lo nggak tahu gue rasain apa, lo nggak ada di sepatu gue. Padahal niatnya baik untuk nolong sesuatu yang bersih, tapi karena filternya kotor, sehingga itu menjadi sesuatu yang buat dia negatif. Jadi semuanya kayaknya salah di depan dia. Dan kalau ini nggak kita responi dengan baik, itu akan menimbulkan yang namanya bitterness. Baik yang pertama untuk diri sendiri, dan itu nanti bakal kemana-mana tuh. Kayaknya di mata dia semuanya salah aja. Makanya hati-hati dengan hati sekali lagi. Kalau kamu nggak mau hati kamu dilukai, ya janganlah nyakitin hati orang lain dengan cara salah satunya dengan ghosting. Karena ternyata berat banget. Dan kadang luka itu ya, waktu kita dilukai ya, kita tuh cenderung melukai orang lain lagi gitu. Jadi waktu kita terluka, cenderungnya kita tanpa sadar balas dendam. Jadi melukai orang. Nah, orang lain yang terluka lagi, melukai lagi. Jadi benar-benar jagalah apa yang kita melakukan ke orang lain gitu. Termasuk yang kita bahas ini gitu. Karena itu bisa berdampak yang sangat besar. Mungkin bukan ke yang tadinya kamu ghosting aja, mungkin dia udah menyakiti orang lain lagi gitu loh. Jadi itu akan berdampak merembet kemana-mana gitu. Jadi ya mulailah dari kita berperilaku yang baik ya, maksudnya bervalue yang baik. Jadi kita bisa jadi saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan gitu, termasuk dalam hal berpasangan hidup ini. Ya karena serem loh dampaknya ternyata ya teman-teman ya. Berdampaknya sampai ke psikis, sampai ke psikologi, bahkan bisa sampai bunuh diri malah mungkin bisa jadi bunuh diri. Karena mungkin dia udah beberapa kali dighostingin, terus dighostingin, lama-lama dia ngerasa lukanya numpuk, lama-lama dia ngerasa nggak berharga. Ketika dia ngerasa nggak berharga, itu gampang sekali kayak dipengaruhi, intimidasi gitu dipengaruhi oleh banyak hal, dan mungkin dia akan kecewa sama yang namanya komunitas kah, sama orang-orang lain bahkan kah, mungkin bisa nggak percaya lagi sama cowok gitu. Ya bisa jadi dia kayak semua cowok sama aja. Semua cewek sama aja. Tenang, gue belain yang cowok-cowok ya. Jadi memang sama aja. Jadi dan mungkin kita nggak pernah tahu apakah nanti dia akan jadi seperti apa. Ya udah deh kalau gitu gue berubah aja gitu. Jadi seperti yang lain. Nah itu berdampak yang sangat besar. Kita nggak pernah tahu loh apa yang akan terjadi gitu. Jadi sebisa mungkin kita jaga perilaku kita.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.